Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everyone. Perkenalkan, nama saya Arman Firdaus Muhammadun. Saya berasal dari kelompok 2 ekonomi makro yang membahas tentang pendapatan nasional. Baiklah, karena sekarang saya menjadi presenter pertama, saya akan menjelaskan beberapa konsep beserta definisi, juga faktor perbedaan dan rumus. Nah, jadi konsep yang pertama adalah Gross Domestic Product atau GDP. Nah, jadi definisi dari GDP ini adalah nilai total barang dan jasa yang diproduksi di dalam batas wilayah suatu negara dalam periode tertentu, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya milik warga negara domestik atau asing. Dan faktor perbedaannya adalah cakupan wilayah dan kepemilikan faktor produksi atau GDP hanya dalam negara, sementara GNP mempertimbangkan kepemilikan warga negara. Rumus dari GDP ini sendiri adalah GDP sama dengan produk WNI dalam negeri plus produk WNA dalam negeri. Nah, kita masuk ke konsep yang kedua, yaitu GNP atau Gross National Product. Jadi definisi dari Gross National Product atau GNP adalah nilai total barang dan jasa yang diproduksi oleh faktor produksi milik warga negara suatu negara, baik yang berada di dalam negeri maupun luar negeri. Dan faktor perbedaannya adalah penyusutan aset modal yang mengurangi nilai bruto menjadi nilai bersih atau NNP dari GNP. Dan rumus dari GNP ini sendiri yaitu GNP sama dengan GDP plus pendapatan neto dari luar negeri atau Net Factor Income from Abroad. Lalu kita masuk ke konsep yang ketiga, yaitu Net National Product atau NNP. Nah, definisi dari NNP ini adalah diperoleh dengan mengurangi GNP dengan penyusutan atau depresiasi nilai barang modal yang digunakan dalam produksi, sehingga mencerminkan produksi bersih yang dapat benar-benar digunakan. Lalu faktor perbedaannya adalah NNP berbeda dengan GNP karena memperhitungkan depresiasi atau penyusutan modal. Lalu rumus dari NNP adalah NNP sama dengan GNP dikurangi depresiasi. Baik, kita masuk ke konsep yang keempat, teman-teman, yaitu Net National Income atau NNI. Nah, jadi definisi dari NNI ini adalah pendapatan total yang diterima oleh faktor produksi warga negara selama 1 tahun setelah dikurangi pajak tidak langsung dan ditambah subsidi. Dan faktor perbedaannya adalah NNI berbeda dengan NNP karena memperhitungkan pajak tidak langsung dan subsidi. Lalu rumus dari NNI ini adalah NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung plus subsidi. Baik, kita masuk ke konsep yang kelima, yaitu personal income atau PI. Nah, personal income ini adalah pendapatan yang secara resmi diterima oleh individu dalam masyarakat, termasuk transfer payment dari pemerintah, tetapi dikurangi laba ditahan, pajak perusahaan, dan iuran sosial. Faktor perbedaan PI dengan NNI adalah karena PI memperhitungkan transfer payment dan pengurangan berupa laba ditahan, lalu pajak perseroan, dan iuran sosial. Lalu juga rumus dari PI ini adalah PI sama dengan NNI plus transfer payment dikurangi laba ditahan, dikurangi pajak perseroan, dikurangi iuran asuransi, dan dikurangi iuran sosial. Dan sekarang kita masuk ke konsep yang terakhir, yaitu disposable income atau DI. Jadi definisi dari disposable income ini adalah pendapatan yang benar-benar dapat dibelanjakan oleh individu atau setelah dikurangi pajak langsung. Dan faktor perbedaannya adalah DI berbeda dengan PI karena memperhitungkan pajak langsung yang harus dibayar individu. Rumusnya adalah DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan nomor 2. Soal nomor 2.
Diketahui data perekonomiannya yaitu nomor 1 produk domestik bruto sebesar 130 miliar, lalu nomor 2 pendapatan neto luar negeri atau PNLN itu 5 miliar. Nomor 3 pajak tidak langsung yaitu 9 miliar. 4 penyusutan ada 6 miliar. Nomor 5 iuran asuransi yaitu sebesar 4 miliar. Nomor 6 laba ditahan sebesar 3 miliar. Nomor 7 transfer payment ada 8 miliar. Lalu nomor 8 ada pajak langsung 7 miliar. Ada nomor 9 konsumsi rumah tangga yaitu sebesar 90 miliar. Lalu yang dipertanyakan adalah hitunglah GNP-nya, terus NNP, NNI, dan NNI, PI, dan DI. Oke, berawal kita ngitung dari GNP. Rumus GNP adalah GDP ditambah pendapatan neto terhadap luar negeri, yaitu sebesar 130 miliar ditambah 5 miliar, yaitu sebesar 135 miliar. Lalu kita ngitung NNI. NNI itu rumusnya GNP dikurangi penyusutan NNP, yaitu sebesar 135 miliar dikurangi 6 miliar, yaitu jadi sebesar 129 miliar. Ada juga setelah itu kita menghitung NNI-nya, yaitu rumusnya NNP dikurangi pajak tidak langsung, yaitu hasilnya 129 miliar dikurangi 9 miliar sama dengan 120 miliar. Lalu setelah itu kita ngitung PI-nya, personal income. Rumusnya NNI ditambah transfer payment dikurangi laba ditahan ditambah iuran asuransi atau PI sama dengan 120 miliar ditambah 8 miliar dikurangi 3 miliar ditambah 4 miliar. Hasilnya yaitu 121 miliar. Lalu yang terakhir kita ngitung disposable income DI, yaitu rumusnya PI dikurangi pajak langsung, yaitu hasilnya 121 miliar dikurangi 7 miliar sama dengan 114 miliar. Terima kasih, sekian dari saya. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan dan juga cara menghitung atau menjumlahkan. Pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan kita pakai rumus Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P sama dengan sewa ditambah upah dan gaji ditambah bunga ditambah laba sama dengan 1.200.000 ditambah 8.500.000 ditambah 900 ditambah 2.400.000, maka hasilnya 13 juta. Kita lanjut ke nomor yang kedua. Pendapatan nasional berdasarkan pendekatan produksi atau rupiah miliar, pertanian, industri, pengolahan, pertambangan, jasa, transformasi, dan logistik. 50 dikurang 20 hasilnya 30. 80 dikurang 35 sama dengan 45. 40 dikurang 15 sama dengan 25. 60 dikurang 20 sama dengan 40. 30 dikurang 10 sama dengan 20. Jadi total pendapatan nasional atau jumlah nilai tambah kita tambahkan aja dari hasil yang di atas tadi. 30 ditambah 45 ditambah 25 ditambah 40 ditambah 20 sama dengan hasilnya 160 juta. Kita lanjut ke nomor yang ketiga. Pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran atau rupiah miliar. Kita pakai rumus Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X min M. Y-nya turun, Y sama dengan 48 juta ditambah 12 juta ditambah 15 juta ditambah 10 juta dikurang 7 sama dengan 75 juta ditambah 3 juta, maka hasilnya 78 juta. Selanjutnya ada arti positif atau negatif.
arti positif atau negatif neraca perdagangan, yaitu jika X min M positif, maka ada surplus dagangan. Surplus penambah PDB. PDB itu produk domestik bruto. Neraca perdagangan positif berarti ekspor lebih besar daripada impor. Negara dapat penerimaan devisa lebih tinggi. Cadangan devisa naik, nilai mata uang jadi lebih stabil. Selanjutnya, jika X min M negatif, ada defisit perdagangan, defisit mengurangi PDB. Lalu neraca perdagangan negatif berarti impor lebih besar daripada ekspor. Negara harus keluar devisa lebih besar, cadangan devisa bisa turun, kurs juga bisa tertekan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 3 pendekatan dalam menghitung pendapatan nasional, yaitu pendekatan pendapatan, pendekatan produksi, dan pendekatan pengeluaran. Yang pertama, pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan ini dihitung dengan menjumlahkan seluruh faktor produksi yang diterima masyarakat. Komponen yang dihitung yaitu gaji, sewa, tanah, bunga, modal, serta laba perusahaan. Rumus yang digunakan NI sama dengan W tambah R tambah I tambah P, di mana W adalah upah, R adalah sewa, I adalah bunga, dan P adalah laba. Yang kedua, pendekatan produksi. Pendekatan ini menghitung pendapatan nasional dengan menjumlahkan nilai tambah yang dihasilkan seluruh sektor ekonomi seperti pertanian industri, perdagangan, jasa, dan sektor lain. Rumus yang digunakan GDP sama dengan output strip input antara. Yang ketiga, pendekatan pengeluaran. Dihitung dari total pengeluaran seluruh ekonomi seperti rumah tangga, perusahaan pemerintah, dan sektor internasional. Rumusnya GDP sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurang M. C adalah konsumsi rumah tangga, I adalah investasi perusahaan, G pengeluaran pemerintah, X adalah ekspor, dan M adalah impor. Komponen X kurang M menunjukkan ekspor neto. Ya, di sini saya akan menjelaskan nomor 2 bagian E. Berdasarkan informasi dari media massa, berikut jelaskan bagaimana kondisi penerimaan negara yang menyusut ini dapat mempengaruhi perhitungan pendapatan nasional yaitu GDP, dan bagaimana hal ini bisa tercermin dalam pendekatan pengeluaran dalam ekonomi makro. Dalam konteks makro, mekanisme berikut mempengaruhi perhitungan GDP akibat penurunan penerimaan negara. Penurunan penerimaan pajak dapat menunjukkan bahwa perusahaan dan individu menghasilkan laba atau pendapatan yang lebih rendah. Ini akan mengakibatkan penurunan komponen pendapatan faktor produksi yang terdiri dari gaji dan keuntungan, dan akhirnya akan mengurangi GDP menurut pendekatan pendapatan. Belanja pemerintah yang mungkin ditahan atau dipotong karena penerimaan yang menurun akan menurunkan pengeluaran pemerintah. Dalam pendekatan pengeluaran yang akan menurunkan GDP secara langsung, efek GDP mungkin lebih kecil jika pemerintah membiarkan defisit meningkat atau meminjam lebih banyak untuk mempertahankan pengeluaran. Tetapi efek pada GDP mungkin lebih besar jika beban ke depan seperti bunga utang membebani pertumbuhan masa depan. Penurunan penerimaan dari sektor bea dan cukai, ekspor atau komoditas dapat menunjukkan penurunan produksi atau ekspor tertentu dalam bidang tertentu. Akibatnya, komponen ekspor dalam pengeluaran turun dan akhirnya GDP akan turun. Tercermin dalam pendekatan pengeluaran, formula sederhana dari pendekatan pengeluaran adalah GDP sama dengan C plus I plus G plus X kurangin M, di mana C adalah konsumsi rumah tangga, I adalah investasi, dan G adalah pengeluaran pemerintah, dan X adalah ekspor dan impor.
Ini menunjukkan bagaimana penerimaan negara menurun. J. Pengeluaran pemerintah. Jika penerimaan negara menurun, pemerintah mungkin akan membatasi pengeluaran untuk mencegah defisit atau utang naik. Akibatnya, pemerintah akan lebih rendah dari yang seharusnya, yang berarti GDP langsung turun. C dan I. Penurunan penerimaan nasional dapat menunjukkan penurunan aktivitas ekonomi seperti investasi dan konsumsi. Jika pendapatan rumah tangga atau lapangan pekerjaan menurun, konsumsi rumah tangga mungkin menurun. Jika ada ketidakpastian fiskal atau ekonomi, investasi mungkin ditahan. Oleh karena itu, C dan I dapat menurun yang mengakibatkan penurunan GDP. X kurangin M itu ekspor dikurangin impor. Jika penerimaan negara menurun sebagai akibat dari penurunan ekspor, seperti penurunan biaya cukai sebagai akibat dari penurunan ekspor, maka X menurun dan X kurangin M menjadi lebih kecil atau bahkan lebih negatif, yang berdampak negatif pada GDP. Sekian dari saya, terima kasih.